Bos, Mpok Siti gedek sama orang lelet. Cakep. Ini ada roti keset. Tapi ini keset bukan sembarang keset. Ini keset yang bisa bikin kita kepelet. Ahahai. Bahaya, bahaya, bahaya. Roti yang satu ini bisa bikin kita lari, bos. Lari mendekat tapi. Hihi. Lihat aja tuh antriannya yang segaban jaya banyaknya. Padahal si Rokes alias roti keset ini baru buka beberapa bulan lalu di Lampung. Tapi yang beli udah rame, sampai pada pakai just tip segala. Beh, S3 marketing Dani dijamin. Dari Palembang, Kak. Ya karena rotinya lagi sangat viral banget di mana-mana. Sekitar 30 box sampai 50 box. Mama Mia, Mas Diki sampai kewalahan nih melayani just tipernya. Gara-gara si roti racikan Budian Dwi Agustin nih. Gak cuma enak, roti ini juga sakti karena berhasil menyelamatkan Budian yang single mom terlepas dari utang 1,5 miliar saat bisnis lamanya bangkrut dulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini ordernya lagi penuh banget, bos. Memang bisnis roti ini lagi viral-viralnya di Bandar Lampung. Mau tahu gimana caraku memulai bisnis ini dan mengembangnya jadi seviral ini? Tetap di Cuan, bos. Ini nih yang bikin kita mupeng maksimal, bos. Saus coklat berpadu sama kental manis dan taburan kejunya tuh membludak. Udah gitu, harganya mulai 32 ribuan aja. Bisnis bakery itu menjadi bisnis yang menjanjikan di 5 tahun terakhir ini. Maka kenapa saya memilih Rokes? Karena salah satunya adalah secara bisnis bagus banget. Demi dapetin roti yang sesuai dengan standar yang ia mau, Budian sampai bikin pabrik sendiri, bos. Mayoritas pekerjanya laki-laki yang terampil banget urusan perotian. Dalam sehari bisa berkuintal-kuintal bahan roti, habis diolah, bos. Bikinnya juga udah pakai mesin, jadi ulenan adonannya perfect banget. Jadinya setelah dicetak dan masuk oven, si roti bantal ini mengembang sempurna. Tuh lihat, buntel-buntel banget nih roti, gemes. Iya, semua krim isian si roti juga dibikin sendiri, bos. Jadi rasanya dijamin beda sama yang lain. Budian sendiri loh yang ngeracik resepnya, sampai butuh setengah tahun buat nemu rasa yang pas. Dari bulan pertama sampai bulan ke-6, kita bikin try and error produknya. Kita kirim tester ke banyak orang, kita minta feedbacknya, dari situ apakah rasanya diterima atau tidak. Kalau misalkan kurang, kita akan perbaiki, sampai akhirnya ketemu rasa yang valid. Bos, mau tahu nggak apa yang paling viral di sini? Ada si roti isi durian, tapi rasanya gurih. Lah, kok bisa? Paling unik di Rokes itu menu durian mozzarella. Menu uniknya karena duriannya ini asli bener-bener durian asli ya. Jadi bukan campuran. Harusnya biasanya kalau durian itu manis kan, tapi kalau kami duriannya itu perpaduan antara manis dan asin dari mozzarella. Resep ini tuh ternyata terinspirasi pizza. Karena Budian dulu adalah pengusaha pizza yang udah punya ratusan cabang, bos. Wedan! Jadi ada beberapa resep yang itu adalah bekas ya, atau inspirasi dari resep pizzaku yang lama. Mantap kali, single mom ini emang Wonder Woman. Kejatuhannya dipakai buat pijakan bangkit lebih tinggi lagi. Gak main-main loh, bos. Budian ini pernah terlilit utang sampai 1,5 miliar. Semuanya serba tidak ada di sekitar, tidak punya apa-apa, kehilangan semua hal. Bahkan saya pernah begitu jatuh itu saya harus menanggung hutang 500 juta. Itu kan nggak mudah ya, Mbak. Tapi saya berpositif husnuzon ya sama Allah bahwa ini ada hal baik. Salut, Bu. Usaha bisa sesehat ini. Sampai kita tuh penasaran banget. Gimana caranya sampai si roti montok ini jadi viral begini? Kami bikin strategi viralnya. Kita buat PO
Jadi PO-nya terbatas, jadi orang-orang itu kayak merasa ketakutan, FOMO-nya muncul. Ini kalau gue nggak nyicipin, ntar gue nggak kebagian gitu. Karena memang sebenarnya kita bikin strateginya dibuat dibatasin. Nah, itu dia kuncinya bos. Mainkan psikologi FOMO. Keren banget strateginya Bu. Tapi nggak cuma gimmick marketing doang dong. Kualitas si roti gemes ini juga jempolan bos. Bisnis kuliner itu basicnya tuh produk. Jadi lebih baik kita bikin produk kita viral tapi juga sustainable. Jadi bisa kita nikmatin panjang umurnya, viralnya masih terus berlangsung sampai nanti. Mantap Bu Dian. Jadi mulai kebayangkan aliran cuannya bos. Dalam sebulan paling sedikit ada 6.000 transaksi terjadi. Taruhlah masing-masing orang cuma beli satu roti seharga 32 ribuan. Artinya minimal masuk 192 juta bos. Tapi ini minimal ya, seringnya sih lebih. Lagian Budian punya bisnis nggak cuma satu bos, banyak. Hihihi. Salah satunya bisnis sambal alu. Sebagai hasilnya putar otak demi bisa membiayai buah hatinya sekolah bos. Bisnis yang awalnya dibangun di rumah bedengan, sekarang udah punya 5 cabang. Begitu saya balik dan ingat sama Allah, Allah kembalikan kehidupan itu jadi jauh lebih baik. Allah kembalikan semua yang hilang dengan sambal alu, dimudahkan perjalanan bisnisnya dari 1 cabang, 4 sekarang bahkan menuju 5 cabang. Alhamdulillah 2019 saya dipertemukan dengan Rokes, itu kado yang indah dari setelah keperihan, kepedihan, tangisan, kepahitan yang kita alamin, tapi kita terima dengan lapang dada dan penuh keikhlasan. Ini sih bikin merinding banget Bu. Kisah perjuangan sang ibu tunggal ini harusnya bisa jadi inspirasi kita semua bos. Dari usaha kecil-kecilan bisa banget jadi bisnis beromset ratusan juta sampai cabangnya ada di mana-mana. Syaratnya ya kudu punya tekad kuat, strategi bisnis yang matang, produk unik berkualitas dan selalu siap tempur. Ura! Silakan. Terima kasih ya. Jadi bos, jangan anggap suatu kegagalan yang kita pernah rasakan, ujian jatuh bangun yang kita rasakan itu suatu yang membuat kita putus asa. Karena kadang-kadang di dalam suatu ujian atau kegagalan itu terdapat kado yang Allah siapkan dan itu pasti indah hasilnya. Jadi tetap semangat dan cuan bos!